Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan memasuki materi kita yang ketiga. Oke. Oke, namun sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang apa dan bagaimana suatu kontrak perjanjian diatur di dalam Islam. Oke, untuk itu pada materi akad kali ini kita akan membahas beberapa poin penting ya. Antara lain yang pertama ada pengertian dari akad, kemudian ada rukun dan syarat akad, dan ada juga macam-macam dari akad itu sendiri. Kemudian ada kapan nih akad itu dikatakan berakhir. Dan yang terakhir tentu saja kita akan mempelajari mengenai hikmah kenapa akad ini diatur di dalam Islam seperti itu. Baik, kita akan lanjut. Nah, oke. Sebentar, saya akan memperkecil diri agar kalian lebih bisa melihat dengan seksama. Oke, teman-teman, kelihatan ya, jelas? Baik, kita mulai dari pengertian akad, teman-teman. Nah, akad ini kan sebenarnya merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab ya, yang mana kalau kita artikan yakni al-aqdu seperti itu. Yang artinya al-aqdu ini bisa diartikan sebagai perikatan ataupun perjanjian ataupun juga permufakatan. Sementara itu secara terminologi akad juga al-aqdu maksud saya didefinisikan sebagai irtibatul ijab biqabulin ala wajhil masyru' tasbutul atharuhu fi mahalihi seperti itu. Yakni kalau kita bilang irtibatul ijab di sana akan ada pertalian dari ijab. Ijab itu apa, Bu? Ijab ini adalah sebuah pernyataan yang mana ini dilakukan untuk pertama kalinya untuk melakukan sebuah ikatan tersebut. Oke, sebuah pernyataan pertama yang muncul maksud saya. Biqabulin, yakni dengan qabul. Qabul itu kabul seperti itu. Yakni kalau kabul itu berarti dia pernyataan penerimaan sebuah ikatan gitu. Yang mana kalau sama kita bilang kabul berarti dia akan munculnya setelah akad ya. Ala wajihil masyru' yang sesuai dengan kehendak syariat masyru', kehendak syariat. Yasbutu atharuhu yang mana dia akan berpengaruh fi mahalihi yakni kepada objeknya. Apa itu objek dari perikatan tersebut? Seperti itu. Nah, kalau seumpama kita cermati teman-teman dari peristilahan tadi akan ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana sebuah perjanjian itu harus sesuai dengan kehendak syarat. Yakni artinya, jika tidak sesuai dengan tuntunan syariah, maka akad tersebut akan menjadi tidak sah. Misalnya saja, kalau kita melihat, oh itu transaksi ada ribanya, kemudian oh ada unsur penipuannya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apabila kita melihat ada tadi itu dikatakan pengaruh ya terhadap objek perikatan. Pengaruhnya seperti apa? Misalnya saja ada terjadinya pemindahan. Oke, misalnya saja pemindahan kepemilikan di dalam jual beli ataupun ada yang dinamakan pengaruh terhadap pemanfaatan suatu barang dalam proses transaksi sewa menyewa seperti itu. Nah, dan itu terjadi setelah ijab kabul tersebut dilakukan gitu ya. Kemudian nah, pindah lagi saya. Oke. Kita akan melihat bagaimana sih ketentuan yang mana terkandung di dalam unsur akad yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kita sebut akid, itu ada gambarnya ya agar teman-teman lebih mudah mengingatnya. Ada akid, ada ma'qud alaih, ada maudu'ul akad, yang terakhir ada siqatul akad. Yang pertama ini ada gambar dua orang, berarti di situ diistilahkan sebagai orang yang berakad. Nah, di sini teman-teman saya ingin menekankan pada konsep para pihak ini. Nah, jadi kalau seumpama di dalam akad, maka kita bisa melihat akan ada satu orang atau lebih seperti itu, yang mana
keduanya ini memenuhi unsur para pihak, masing-masing pihak seperti itu. Jadi bukan dikatakan sebuah kontrak perjanjian jika hanya ada satu pihak saja seperti itu. Tapi jika ada dua pihak, itulah baru dikatakan sebagai perjanjian seperti itu atau kontrak seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang ada di dalamnya itu boleh satu orang atau lebih seperti itu. Jadi kan nggak mungkin kalau seumpama kita ingin melakukan sebuah transaksi, tetapi untuk kita dan dari kita kan itu bukan transaksi seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya maqudul alaih. Nah, itu maqud alaih saya ilustrasikan rumah ya, artinya ini adalah benda yang mana akan diakadkan nanti. Yang ketiga adalah maudhu'ul akad. Maudhu'ul akad di sini dimaksudkan adalah tujuan atau maksud pokok dari kontrak tersebut. Nah, hal ini sebenarnya bersifat sangat krusial, teman-teman. Karena apa? Karena beda akad, maka akan beda pula tujuannya. Misalnya saja kalau kita melihat antara jual beli dan hibah ya, dua-duanya ini sama-sama ada perpindahan kepemilikan kan ya atas suatu barang. Nah, tetapi perbedaannya jika jual beli di sana akan ada profit oriented dan yang hibah tidak akan ada yang namanya profit. Jadi non profit oriented seperti itu. Oke. Kemudian dan yang terakhir di situ ada sigotul akad. Nah, sigot itu apa? Sigot ini isinya ada dua seperti itu. Yakni ada ijab dan ada qabul. Oke, ijab ini permulaan penjelasan yang mana keluar dari salah seorang yang bertransaksi. Mau itu kalau dalam jual beli, mau itu pembelinya, mau itu penjualnya, terserah. Yang penting sesuatu yang muncul pertama ini disebut ijab. Contohnya saja seperti ini. Misal saya adalah pembeli, kemudian ada Ibu Ani merupakan penjual. Saya duluan nih yang kepo. Ibu, saya mau beli bajunya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan merupakan sebuah ijab yang muncul dari saya. Ataupun Ibu Ani duluan yang bilang, saya jual baju ini kepada kamu seperti itu. Nah, itu intinya adalah bagaimana permulaan pernyataan ini muncul, itulah yang disebut dengan ijab. Dan yang kemudian ada qabul atau kabul ini dia merupakan pernyataan yang muncul setelah ijab seperti itu. Dan kemudian kita harus mencermati teman-teman bahwa di sini ada beberapa poin yang sangat erat kaitannya dengan syagot. Yang pertama yakni syagot akad itu harus jelas loh. Jadi para pihak ini tidak akan merasa kebingungan yang nantinya bisa memungkinkan timbul namanya penipuan seperti itu. Kemudian antara ijab dan kabul juga harus ada kesesuaian. Nggak boleh yang namanya ijab kabul itu beda lafaz. Misalnya saya bilang, Mbak saya titip dulu ya baju saya. Kemudian dia bilang, oke terima kasih hadiahnya. Lah seperti itu. Saya kan nitip seperti itu yang nantinya akan saya ambil kembali gitu. Kemudian yang terakhir ada kesungguh-sungguhan teman-teman. Bagaimana suatu syagot ini harus menggambarkan kesungguh-sungguhan atau kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Jadi nggak boleh yang namanya ada unsur keterpaksaan ya. Kemudian sebenarnya bagaimana sih wujud dari syagot? Kalau seumpama kita bilang ijab kabul, tentu yang terlintas pertama kali di otak kita adalah bagaimana sebuah syagot itu dilisankan kan ya, ataupun diucapkan. Nah, itu pasti. Kemudian ada nggak sih cara lain? Oke, nah di sini saya akan menjelaskan bahwa beberapa ulama fikih ini sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa jalan yang mungkin bisa kita tempuh untuk melaksanakan syagot. Oke, yang pertama ada tulisan ya, yang mana kita sudah pelajari bagaimana Al-Baqarah 282 menggambarkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian hingga akhirnya para fuqaha di sini adalah ahli fikih, membuat suatu kaidah al-kitabatu kal khitab seperti itu. Bagaimana tulisan itu sama dengan ucapan. Nah, tetapi ketika kita melihat sebuah tulisan ya, maka harus ada sesuatu yang kita jadikan highlight, yakni yang namanya tulisan atau ketentuan-ketentuan yang tertulis ini wajib dipahami oleh para pihak dengan
jelas seperti itu. Jadi misalnya saja ini teman-teman ya, yang biasanya buka rekening di perbankan itu kan biasanya ada yang namanya standar kontrak baku. Jadi standar kontrak baku itu adalah sebuah kontrak yang secara baku dituliskan oleh salah satu pihak, kemudian kita tinggal deal or no deal seperti itu. Nah, di situ kita harus kalau apalagi kita sudah mengetahui ekonomi syariah, ya kita harus tahu kejelasannya. Tidak boleh ada satu atau dua pasal yang kemudian kita tidak mengerti, yang kemudian pada nantinya akan membawa kita kepada kebingungan, kemudian ketika ada sesuatu akan ada masalah di kemudian hari seperti itu. Jadi boleh loh kita minta penjelasan selebar-lebarnya kepada CS-nya seperti itu ya. Oke, kemudian tentang isyarat teman-teman. Nah ini biasanya dilakukan kepada seseorang dengan kebutuhan khusus ini ya. Jadi para ulama ini membuat kaidah al-isyaratu al-ma'huda lil akhros kal bayani bil lisan. Jadi isyarat bagi tunawicara itu sama hakikatnya dengan ucapan lidah seperti itu. Yang kemudian ada to'ati. To'ati ini artinya saling memberi. Meskipun ada beberapa ulama fikih yang menyatakan bahwa ini tidak sah di dalam transaksi, tapi ada sebagian pula yang menyatakan sah. Konsepnya to'ati ini mirip dengan barter. Misalnya saja kalau seumpama ada seorang nelayan gitu ya, perginya mencari ikan, kemudian datang dari laut akan dapat ikan. Dia nggak punya beras, kemudian datang ke sahabatnya. Dia kasih itu ikan. Dengan ikhlas dia kasihnya. Karena itu yang dia punya. Kemudian karena si petani temannya tadi senang, dia kemudian memberikan beras sebagai penggantinya. Saling memberi tidak ada takarannya seperti itu. Itulah yang disebut dengan to'ati. Kemudian yang keempat ada lisanul hal. Misalnya ini seseorang ya meninggalkan barang di hadapan orang lain. Kemudian orang yang ditinggali di depannya hartanya itu dia ya sudah diam saja. Nah, ini menurut ulama ini sudah dikatakan akad titipan loh, teman-teman. Jadi teman-teman kalau teman-teman sudah mengerti konsep ini, ketika ada seseorang misalnya ya, tiba-tiba naruh aja barang. Ya sudah, kalian langsung bertanya dong, "Ini apa, Pak?" kayak gitu. Sehingga tidak ada yang namanya nanti, wah berarti aku ini sudah diberikan titipan oleh orang ini karena barangnya tinggal begitu saja seperti itu. Dan siapa tahu itu akan diambil oleh dia, maka saya akan bertanggung jawab atas barang itu seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah 4 hal yang mana bagaimana para ulama mengajarkan hal-hal yang di lain lisan seperti itu untuk sigohnya. Kemudian kita akan lanjut kepada syarat, teman-teman. Oke, saya pindah lagi. Di sini ada syarat ya. Syarat-syarat yang harus ditempuh ketika kita melakukan kontrak perjanjian itu apa saja? Nah, secara garis besar kita punya yang namanya syarat umum dan syarat khusus. Kalau kita melihat syarat umum artinya syarat ini wajib sempurna wujudnya di berbagai akad manapun seperti itu. Kemudian kita bisa melihat syarat umum ini dari beberapa sisi, teman-teman. Yang pertama adalah sisi subjek. Gimana kalau seumpama subjek berarti kedua orang yang berakad tersebut atau kedua para pihak maksud saya haruslah orang yang cakap hukum. Kemudian dari sisi objeknya, maka objek ini pun harus diterima oleh hukum. Jadi objek ini bukanlah barang yang terlarang, kemudian menimbulkan madarat misalnya seperti itu. Kemudian pula dari sisi akadnya teman-teman. Dari sisi akadnya kita bisa melihat bahwa akad tersebut harus diizinkan oleh syara seperti itu. Dan juga tentunya bermanfaat bagi para pihak. Dan terakhir adalah dari sisi siagotnya, yang mana ketika melakukan transaksi maka ijab itu harus ya udah jalan terus dan dia tidak dicabut sebelum kabul. Nah, kalau seumpama ijab tersebut itu ditarik kembali, maka transaksi tersebut pun menjadi batal atau batal. Demikian pula kebersambungan. Jadi ijab dan kabul itu harus bersambung. Jadi mereka tidak terpisah seperti itu. Ijab tidak terpisah sebelum kabul. Kalau semua terpisah maka akadnya menjadi batal pula.
Sementara kalau seumpama syarat khusus apa, Bu? Syarat khusus ini adalah syarat yang wajib ada dalam sebagian akad. Misalnya saja ini kalau seumpama kita melihat kepada tataran fikih munakaha ya, di mana kalau di fikih munakaha itu perkawinan harus ada saksi. Nah, kalau seumpama jual beli kan kita nggak butuh saksi, seperti itu. Kemudian jual beli tunai maksud saya teman-teman. Kemudian, di sini ada macam, oke. Bagaimana sih macam-macam akad ini? Nah, pada poin penting, akad ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada, macam dari segi keabsahannya, atau dari segi penamaannya, dan terakhir dari segi ikatannya. Saya akan mulai dari segi keabsahannya. Jadi kalau seumpama secara keabsahan, kita bisa melihat bahwa akad ini, bisa sahih, bisa tidak sahih, ghairu sahih, seperti itu. Kalau kita bilang sahih artinya sah seperti itu ya. Artinya transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya seperti itu. Kemudian apa konsekuensi hukumnya, Bu? Ketika suatu transaksi dinyatakan sah atau sahih, maka berlakunya semua akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan juga akan mengikat para pihak yang melakukan transaksi seperti itu. Nah, kemudian pada model ini, kalangan Hanafiyah dan Malikiyah ini, eee, me apa namanya, mengkategorikan lagi menjadi 2 hal. Yang pertama, nafis, yakni dia merupakan akad yang sempurna untuk dilaksanakan. Nah, akad yang dilangsungkan untuk memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang baginya, seperti itu. Itu yang dikatakan akad nafis, sempurna semuanya. Misalnya saja teman-teman ada 2 pihak ya. Nah, para pihak ini sudah cakap hukum, sudah baligh, sudah, apa namanya, tidak gila dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang diperjualbelikan juga, merupakan objek yang dikehendaki syara, yang diizinkan, bukan yang terlarang, bukan yang haram. Akhirnya kedua belah pihak melakukan kesepakatan kan. Nah, kemudian kalau di situ kan berarti kan sudah rukun oke, syaratnya oke, nggak ada penghalang. Kemudian mereka sepakat dan transaksi tersebut menjadi sah atau sahih, seperti itu ya. Kemudian faktor yang kedua, ada yang kita bilang mauquf. Nah, kalau mauquf ini bedanya, mauquf ini adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap hukum, tapi tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu. Oke, misalnya saja anak kecil yang mumayyiz. Seperti itu. Anak kecil yang mumayyiz, mumayyiz ini artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Kalau kita melihat kan, beberapa regulasi, kalau seumpama kita pinjam suatu pembiayaan dan lain sebagainya, itu kan dibatasi oleh umur. Kalau anak kecil misal 7 tahun, kan belum bisa seperti itu. Kemudian dia ingin, melakukan suatu pembiayaan di perbankan, maka dia ini bisa memberikan kesahihan kepada transaksinya apabila ada izin dari walinya. Berarti artinya dia ini memiliki kecakapan untuk melakukannya, tetapi tidak kuasa terhadap akad itu hingga akhirnya diampukan oleh walinya. Nah, barulah akad tersebut dikatakan sempurna, seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua ada tidak sahih. Kalau tidak sahih tentunya ya wes syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, kemudian banyak penghalang, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua, kita lihat ada penamaan, teman-teman. Penamaan di sini ada musamma wa ghairu musamma. Kalau musamma ini artinya namanya ini ya sudah ditentukan oleh syara, seperti itu. Contohnya zakat, wakaf, wakalah seperti itu sudah ada. Kemudian ghairu musamma. Ghairu musamma ini yang mana akad penamaannya ini ditentukan oleh masyarakat sekitar sesuai dengan perkembangan zaman. Intinya yang dulu mungkin transaksinya belum ada, kemudian hari ini ada, maka masyarakat tersebutlah yang kemudian memberikan nama atas transaksi tersebut. Misalnya saja ada kan yang namanya musyarakah mutanakishoh atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan, apa, diminishing partnership. Nah, ini adalah bentuk sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kepemilikan suatu barang
atau aset seperti itu. Nah, ini belum ada sebelumnya. Nah, kemudian diberilah penamaan oleh masyarakat sekarang seperti itu. Faktor yang terakhir, macam yang terakhir adalah dari segi ikatannya. Kalau dari segi ikatannya kita bisa melihat ya sudah bisa mengikat, bisa tidak mengikat. Mengikat artinya ya sudah transaksi tersebut akan mengikat para pihak yang berakad. Sehingga salah satu pihak itu tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak lain. Karena apa? Transaksi tersebut sudah mengikat keduanya. Misalnya saja sewa menyewa. Nah, ini kan ada masanya kan. Ya sudah, dia tidak boleh dibatalkan oleh sepihak seperti itu. Berbeda halnya dengan transaksi yang tidak mengikat. Kalau tidak mengikat artinya dia tidak mengikat para pihak yang berikat melakukan akad maksud saya. Jadi masing-masing dari kedua pihak yang bertransaksi ini mereka bisa membatalkan transaksi secara sepihak tanpa harus menunggu adanya kerelaan dari pihak lainnya seperti itu. Misalnya saja wakalah atau wadiah seperti itu. Wadiah kan artinya titipan ya. Saya menitipkan sesuatu kepada kamu. Kemudian saya bilang seminggu ya saya nitipnya. Kemudian selang 3 hari kemudian saya ambil. Nah, sudah hilang seperti itu. Itu boleh. Nah, kalau kita melihat dari tinjauan ikatan dan tidak mengikatnya, kemudian kita bisa tarik kembali bahwa akad dengan ikatan ini ada beberapa model seperti itu. Yang pertama, dia tidak dapat dibatalkan seperti itu. Akad ini bersifat mengikat dan sama sekali tidak dapat dibatalkan kecuali dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syar'i. Misalnya saja di sebuah hukum perkawinan seperti itu kan juga merupakan transaksi, itu kan merupakan kontrak ya. Kemudian kontrak ini tidak akan bisa batal kecuali ada namanya talak. Talak itu proses cerai yang dilakukan oleh suami atau khulu, proses cerai yang diajukan oleh sang istri seperti itu. Yang kedua, transaksi tersebut dapat dibatalkan. Nah, dapat dibatalkan ini maksudnya akad itu memang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak seperti itu. Misalnya saja muzaroah atau kerjasama dalam pertanian ya, kedua belah pihak sudah merasa cukup untuk perserikatannya dibatalkan, selesai seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengikat salah satu pihak saja. Nah, artinya transaksi ini mengikat satu pihak namun tidak mengikat pihak yang lain. Contohnya adalah transaksi gadai, arrohan, seperti itu. Di mana pihak yang mengutangi ini boleh nih sewaktu-waktu mereka membatalkan transaksi kemudian memulangkan barang agunan kepada pihak yang berutang. Nah, tapi lain ya halnya dengan pihak yang berutang yang merupakan pemilik barang agunan, dia tidak bisa mengambil barang agunan sewaktu-waktu. Dia itu hanya bisa mengambil barang agunan sampai menyelesaikan akad utang piutangnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, nah, kapan ini akad dikatakan berakhir? Nah, yang pertama, akad itu sudah jatuh tempo, sudah habis masanya. Dan yang kedua, jika salah satu pihak meninggal dunia. Nah, tapi ulama fikih ini juga berpendapat bahwa tidak semua akad itu secara otomatis berakhir ketika ada salah satu pihak yang meninggal dunia, seperti itu. Saya pindah sebentar karena di sini ada poin penting juga. Oke. Nah, misalnya saja kalau semua kita misalkan contohnya akad apa Bu yang bisa berakhir otomatis? Contohnya wakalah. Wakalah ini kan mewakili seseorang. Ketika baik yang mewakili maupun yang diwakili salah satunya meninggal, maka ya sudah nggak ada penggantinya seperti itu. Akad tersebut berakhir seperti itu ya. Kemudian poin ketiga. Nah, ini bisa dibatalkan oleh pihak yang berakad. Nah, jika dia merupakan akad yang sifatnya tidak mengikat seperti itu. Kalau seumpama dibatalkan ya sudah selesai. Dan yang terakhir, jika dia sifatnya mengikat, maka dia dianggap berakhir apabila yang pertama ada kerusakan di dalam transaksi tersebut, fasad.
Misalnya saja ditemukan unsur penipuan seperti itu. Kemudian juga ada namanya khiyar. Khiyar itu hak pilih teman-teman. Baik itu khiyar syarat ataupun aib ataupun ru'yah. Nah, syarat itu apa? Nah, ini saya kasih contoh saja ya. Jadi khiyar syarat atau hak pilih dengan syarat itu contohnya ada seorang penjual misalnya dia berkata kepada pembeli ya, saya akan menjual nih ini rumah seharga 10 miliar. Kemudian pembeli ini menjawab, oke, saya setuju membeli itu rumah. Tetapi saya mau pikir-pikir dulu nih selama 2 hari. Nah, kemudian syarat tersebut kan diajukan si pembeli ya untuk meminta kesepakatan, untuk berpikir, untuk memilih selama 2 hari tersebut. Kalau selama 2 hari itu sudah berakhir, kemudian si pembeli ini calon pembeli maksud saya, belum memberikan putusan, maka ya sudah akad itu berakhir seperti itu. Dia bisa menawarkannya kepada yang lain seperti itu dan tidak ada lagi yang namanya jual beli di situ seperti itu. Kemudian kalau seumpama khiyarul aib. Nah, khiyar aib ini adalah hak pilih yang mana dia memperbolehkan nih bagi pembeli terhadap suatu barang itu untuk membatalkan akadnya kalau dia menemukan suatu aib atau cacat pada barang yang dibeli seperti itu. Jadi boleh kita jual beli kemudian ada cacat dikembalikan. Biasanya gitu ya kalau kita sedang melakukan jual beli di marketplace bisa diretur seperti itu. Kemudian yang terakhir ada khiyar ru'yah, di mana ini merupakan hak pembeli untuk membeli atau membatalkan pembelian yang ia pesan apabila setelah melihat barang yang ia beli ternyata dia ngerasa nggak cocok seperti itu. Misalnya saja dia nggak cacat barangnya ya, tetapi ketika dilihat nggak cocok. Di fotonya, di online-nya keren banget itu barang datang, oh ternyata cuma segini kualitasnya seperti itu, ngerasa nggak cocok. Kemudian dikembalikan, boleh, maka akad jual beli tersebut dinyatakan berakhir. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi Bu? Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Artinya di situ ada one prestasi. Kalau ada one prestasi, misalnya yang satu sudah kirim barang, yang satu nggak jadi bayar, akhirnya tidak jadi kan jual beli tersebut. Oke, maka barang yang sudah diterima harus dikembalikan seperti itu. Ataupun, nah ini kebalikannya, tercapai tujuan akad sampai sempurna. Misalnya ada jual beli, keduanya yang satunya sudah menyerahkan uang, yang satunya sudah menyerahkan barang, sempurna sudah akadnya. Maka berakhir juga yang namanya akad tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, poin ini. Sekarang kita harus mengambil hikmah dari akad tersebut, teman-teman. Apa saja sih hikmah dari akad? Yang pertama, adanya yang ikatan yang kuat tentunya ya antara para pihak yang bertransaksi karena keduanya kan sama-sama memiliki kebutuhan tapi berbeda seperti itu. Yang kedua, ya ini ada tuntunan agar kita ini nantinya tidak sembarangan jika ingin membatalkan atau mengiyakan sebuah transaksi karena semua itu sebenarnya sudah diatur oleh syar'i. Dan yang terakhir adalah dengan adanya akad ini maka akan ada yang namanya payung hukum untuk sebuah transaksi. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nah ini slide yang mungkin kalian tunggu-tunggu sekali, yakni slide terakhir tentang soal. Oke. Nah, soal kita, apa sih perbedaan akad yang nafis dengan akad yang mauquf? Tadi sudah saya jelaskan ya apa bedanya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Silahkan dijawab soalnya. Dan mari kita berdoa bersama-sama membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.